Seorang remaja tewas dikeroyok puluhan remaja. Seorang balita dianiaya seorang wanita di Kabupaten Goa. Suami Cut Intan Nabila ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Daeng Nacong kembali menjumpai Anda di program Rahasia untuk edisi hari ini. Sejumlah informasi peristiwa dan kriminal akan kami hadirkan. Pemirsa, kita awali, seorang remaja di Goa tewas usai dikeroyok oleh puluhan remaja hingga tertancap busur panah di bagian dadanya. Selain terkena busur panah di dadanya, 3 busur panah juga tertancap di bagian punggung korban. Satriansyah 22 tahun, tewas dengan 4 luka tancapan busur panah di dada dan punggungnya usai dikeroyok oleh puluhan kawanan remaja. Korban tewas setelah sempat menjalani foto ronsen di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal ini bermula saat korban sedang mengisi BBM di salah satu warung di Dusun Bonto Pakja, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Tiba-tiba korban didatangi oleh sejumlah remaja yang merasa tersinggung dengan tatapan korban. Menurut saksi mata, para pelaku yang diduga lebih dari 20 orang tiba-tiba melakukan pengeroyokan dan melontarkan sejumlah busur panah di tubuh korban. Jadi kita sempat ambil itu orang yang mau busur, tapi iya, saya pegang, tapi sudah lepas nih. Sudah lepas busur. Iya. Berapa orang semua di situ kita perkiranya? Banyak, sekitar 20 orang kayaknya, Pak. 20 orang. Iya. Apa luka tusukannya nih kalau gitu? 4 semua, Pak. 3 di belakang, 1 di depan yang bekas busur. Bekas busur. Aparat Polsek Barombong pun hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan anak busur yang tertancap di tubuh korban sebagai barang bukti. Sedangkan para pelaku pengeroyokan hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Kalau kita lihat kronologisnya, itu adalah ada masalah dendam antara korban dengan beberapa pelaku. Sejauh ini barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian apa saja kemudian? Jadi barang bukti yang diamankan itu sementara itu busur. Usai disemayamkan, jenazah Satriansyah langsung dibawa ke pemakaman di TPU Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Kasus pengeroyokan yang menewaskan remaja ini kini masih dalam penanganan aparat Polsek Barombong dan Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, warga dibuat heboh dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan yang terbungkus kantong plastik dan dibuang di sebuah lahan kosong di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Guna kepentingan penyelidikan, mayat bayi dibawa ke ruang jenazah Bidokes Polda Sulsel. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di lokasi penemuan mayat bayi yang terbungkus kantong plastik dibuang di sebuah lahan kosong di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Penemuan mayat bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga yang saat itu melintas di sekitar lokasi dan singgah membuang air kecil. Curiga dengan isi di dalam kantong plastik lantaran mengeluarkan bau tak sedap. Ia pun membuka kantong plastik tersebut dan melihat jasad bayi tanpa busana. Warga yang berpapasan dengan tim patroli kemudian melaporkan penemuan ini dan selanjutnya diteruskan ke unit Reskrim Polsek Tamalate. Adapun mayat bayi ditemukan dalam kantong plastik, di antaranya tumpukan sampah tidak jauh dari pinggir Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Ini kita sudah tindak lanjuti untuk diturunkan, minta bantuan dari tim Inafis, juga sudah berkoordinasi dan tim Dokpol juga sudah turun. Dan sudah sementara saat ini ditangani di Dokpol, dan untuk langkah selanjutnya kita lakukan penyelidikan untuk mengetahui sebenarnya motifnya. Usai dilakukan olah TKP, mayat bayi perempuan ini kemudian dibawa ke ruang jenazah Bidokes Polda Sulsel untuk kepentingan penyelidikan guna mencari tahu siapa orang tua yang tega membuang jasad bayinya sendiri. Dari Makassar,
Yol Yosvin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, misteri mayat perempuan yang ditemukan di sebuah gudang dalam rumah kontrakan di Kabupaten Pangkep menemukan titik terang. Pria berinisial A berusia 37 tahun ditangkap tim gabungan setelah berupaya melarikan diri ke daerah Kalimantan Timur melalui jalur laut. Perburuan pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam koper di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Pangkep berakhir dengan ditangkapnya pelaku berinisial A. Pelaku berhasil dibekuk setelah tim gabungan Resmob Polres Pangkep di backup Resmob Polda Sulsel melakukan penyelidikan dan didapati pelaku berada di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga tim gabungan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Pangkep AKP Prawira Wardani bergerak ke kota Balikpapan. Selama di Balikpapan, pelaku berpindah-pindah tempat mulai dari kota Balikpapan, kemudian ke Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu ke perbatasan Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hingga akhirnya seorang pria berinisial A berusia 37 tahun ini ditangkap tim gabungan setelah berupaya melarikan diri ke daerah Kalimantan Timur melalui jalur laut. Diketahui pelaku merupakan tetangga korban sendiri. Pelaku mengaku kejadian tersebut akibat terpengaruh oleh minuman keras. Dengan kondisi mabuk, pelaku pulang, bukan masuk ke rumahnya tetapi loncat ke rumah tetangganya. Saat korban tertidur, pelaku berupaya mengambil sejumlah uang dan alat komunikasi atau handphone, kemudian melihat korban sedang tertidur pulas. Muncul niat bejatnya untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban. Masuk jendela, langsung ambil barang dulu atau mau perkosa dulu? Ambil uang, Pak. Berdua ini jujur. Iya. Oke. Ambil uang, Pak. Ambil uang dulu. Saya lihat HP, saya ambil HP-nya juga. Ambil uang, ambil HP, Iya. ambil apa lagi? Baru pas mau jalan mau keluar di jendela kuliah eta buka anunya, Pak. Itu sarung-sarungnya pakai celana dalam. Oke. Iya. Baru saya Pak. Setubuhin begitu, Pak. Nah. Masa enggak ada rahasia waktu menaiki dulu? Barasi, Pak, berteriak, Pak. Menghadap begini atau begini dia? Berenep naik, Pak. Kayak begini? Iya. Berteriak, baru kututup muluna pakai bantal. Nah, terus? Baru sambil kuceke, baru pinsang main sampai selesai. Jadi untuk pelaku kita tangkap di Kabupaten Perbatasan Pasir dan Penajam Pasir Utara. Di Kalimantan Timur, Pak ya. Ini pelariannya sudah berapa lama? Jadi korban itu setelah melakukan malam minggu itu pelaku naik ke kapal Sikuntang menuju Balikpapan. Sebelumnya warga di Jagong, Pangkep dihebohkan dengan penemuan sebuah koper berisi mayat manusia. Minggu 11 Agustus sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan pertama kali oleh anaknya bernama Sri Mariani Dengcaya 30 tahun, mayat Ramlah sudah dalam posisi tertelungkup. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang lansia di kota Makassar ditemukan tewas dalam keadaan membusuk di dalam rumah yang dipenuhi barang-barang bekas dan juga rongsokan. Korban diduga sudah meninggal sekitar 3 hari lantaran bau menyengat hingga ke rumah tetangga. Lansia bernama Andi Mustang Abbas, 79 tahun, ditemukan tewas dalam rumahnya di Jalan Tinumbu, Lorong 146, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Korban pertama kali ditemukan berawal dari kecurigaan warga setempat yang mencium aroma menyengat dari rumah korban. Hingga akhirnya dibuka paksa pintunya dan ditemukan korban meninggal dalam keadaan terbaring dan membusuk. Korban diduga telah meninggal sekitar 3 hari. Korban juga tinggal di rumahnya seorang diri. Mirisnya korban tinggal bersama barang-barang bekas dan rongsokan yang berserakan di dalam rumahnya. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun korban diketahui memiliki riwayat penyakit pada lutut serta penyakit asma. Kondisi korban saat ditemukan itu seperti apa? Kondisi pembusukan, kalau dari penyidik ya kurang lebih sekitar 3 hari. 3 hari. Dia terlungkup atau baring atau dia dalam kondisi terbaring di tempat tidur.
penyakit? Selama hidup memang ada penyakit bang atau? Kalau penyakit terakhirnya di saya laporannya itu lututnya. Lutut nih? Iya. Kalau asma apa enggak ada? Asma ada, karena memang keturunan dari saya. Kini jasad korban telah dievakuasi oleh tim Inafis Polrestabes Makassar bersama tim forensik Bidokes Polda Sulsel ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita dianiaya oleh seorang wanita di Kabupaten Goa. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia Informasi Kriminal dan Peristiwa. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang balita berusia 5 tahun mengalami luka bekas penganiayaan di sekujur tubuhnya usai diduga dianiaya oleh seorang wanita di Goa. Korban diduga dianiaya menggunakan gagang sapu besi hingga disuluti rokok. Usai dilaporkan, wanita terduga pelaku penganiayaan langsung ditangkap polisi. MA, balita berusia 5 tahun ini menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka bakar dan memar di sekujur tubuhnya. MA diduga dianiaya saat dititip ke PD 26 tahun, salah seorang teman ibunya di Perumahan Pesona Barombong Indah, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Selama dititipkan oleh ibunya, MA diduga kerap kali mendapat tindakan kekerasan oleh PD. Tak tanggung-tanggung, pelaku bahkan beberapa kali menyuluti korban dengan rokok dan memukuli punggung korban dengan gagang sapu. Warga yang menyaksikan aksi penganiayaan tersebut langsung mengamankan pelaku dan melaporkan pelaku ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa. Di hadapan petugas, PD mengaku memukuli korban dengan gagang sapu karena kesal terhadap korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan korban mengatakan, peristiwa penganiayaan tersebut disaksikan langsung oleh warga pada tanggal 13 Agustus 2024 lalu. Petugas juga telah melakukan visum di tubuh korban. Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Terus, kapan lagi baru dititip di kau? Terus lagi itu Pak. 5 selanjutnya serahkan ke kau. Iya, karena di rumah aku tinggal tuh baru ada itu juga sih, bukan itu hari, karena aku bilang 1 hari gimana titip. Tapi lama kelamaan titip per minggu. Kalau ada suami? Ada. Sampai banyak lukanya? Itu ada lukanya bagaimana? Kenapa bisa banyak? Di mana Pak? Di punggung, di badan, tangan. Kalau yang di punggung saya memang, kalau yang anunya itu kayak bekas-bekas cacar di Pak. Iya. Tapi apa alasanmu kau pukul itu anak? Itu di Pemalang tuh, dan itu hidup sekali kan. Banyak sekali juga kapan pusing, baru tiba-tiba juga bikin masalah. Pas juga di depan rumah dia memang pukul, sanya nona itu pikiranku. Karena yuk jendela keluar. Baru di kamar itu kebetulan kan ada barang-barang. Baru terbuka jendela aku, baru pas kan masuk rumah berantakan semua. Pakaian tak hambur kiri kanan, lemari tak bongkar, gas tak cabut. Itu nih. Tapi kau udah hubungi mamanya? Sudah, ada di HP ku video lagi mamanya kelakuannya anaknya. Apapun alasannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak dengan kurungan penjara selama 3 tahun 6 bulan. Jadi motif pelaku sendiri mungkin karena jengkel terhadap anak ini sehingga dan melakukan pemukulan, karena kita ketahui bersama bahwa anak ini dititip oleh ibunya sejak tahun 2022 hingga sekarang Agustus tahun 2024. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Diduga kuat overdosis usai mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis. Seorang pemuda di Kota Makassar diamuk warga lantaran mengamuk hingga menganiaya 2 warga yang melintas. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang tiba di TKP langsung mengamankan pelaku dari amuk warga. Aparat kepolisian
kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang mengamankan seorang pemuda usai diamuk warga di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar. Diketahui Yusran merupakan warga Jalan Pampang ini menjadi luapan emosi warga setelah mengamuk dan menganiaya 2 orang warga. Diduga pelaku overdosis dan berhalusinasi usai mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis. Sejumlah polisi yang hendak mengamankan pelaku pun kewalahan lantaran pelaku terus mengamuk dan mencoba melakukan perlawanan terhadap polisi. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, polisi pun terpaksa memborgol kedua tangan pelaku. Polisi yang berhasil memborgol dan mengikat kaki pelaku selanjutnya mengamankan pelaku ke mobil patroli untuk selanjutnya diamankan ke Mapolsek Kota Makassar. Tadi itu dia pukul saya, jadi saya mau pukul, dia lompat di situ kanan. Ada berapa orang dia pukul tadi? Banyak katanya ya? Saya dulu pertama, Pak. Terus ada yang lain juga yang dia pukul? Yang lain itu belum, yang kedua, Pak. Yang keduanya itu saya kukira kehabisan bensin, tapi anunya lepas kabel businya. Jadi pas saya pasang dalam itu lewat sampingku, nah pukul lagi. Pukul lagi. Ya, jadi, itu ada berapa orang yang dia pukul katanya? 2 orang sama saya, ada yang 1 orang lagi. Ada yang dia rusaki juga katanya di sana? Iya, ada. Ini Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Seorang pemulung ditabrak seorang pemotor di Arif Rate, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Peristiwa tabrak lari tersebut terekam CCTV. Korban pun tergeletak di jalan dan mendapat pertolongan sejumlah warga. Inilah rekaman video kamera pengintai atau CCTV, di mana terlihat seorang pemulung yang menggunakan becak ditabrak oleh seorang pengendara motor berwarna putih. Peristiwa yang terjadi di Jalan Arif Rate, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa 20 Agustus 2024, sekitar pukul 4:13 dini hari waktu Indonesia Tengah. Pelaku yang menabrak korban sempat terjatuh, namun akhirnya kabur karena takut melihat korban yang terkapar di jalan. Korban yang tergeletak tak berdaya langsung mendapat pertolongan dari warga sekitar. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Kita akan kembali dengan informasi lain, di antaranya suami Cut Intan Nabila ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia Informasi Kriminal dan Peristiwa. Kita ke informasi lain. Pasca viralnya Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador, suami korban, sebagai tersangka. Polisi menjerat Armor dengan pasal berlapis, Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman 10 tahun penjara dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 4 tahun 8 bulan penjara. Pasca viralnya video Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador, suami korban, sebagai tersangka. Armor diamankan petugas Satreskrim dan Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Bogor pada Selasa malam di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan saat akan melarikan diri ke wilayah Surabaya. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti berupa rekaman CCTV yang dipasangkan oleh korban, flash disk dan juga screenshot media sosial tentang tindakan kekerasan dan ancaman pelaku pada korban. Akibat perilakunya, Armor akan dijerat pasal berlapis. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. 1 adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT
pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Indonesia sendiri memiliki undang-undang tentang penghapusan KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini dinyatakan setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diancam penjara 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika korban KDRT sakit dan juga mengalami luka berat, maka ancaman menjadi 10 tahun penjara atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Sementara jika korban KDRT meninggal dunia, ancaman pidana penjara menjadi maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 45 juta rupiah. Dan jika kekerasan tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam kegiatan sehari-hari, pidana penjara mengancam 4 bulan dan denda hingga 5 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilda Hidayat Ainus melaporkan. Rekaman CCTV KDRT yang dilakukan suami selebgram Cut Intan Nabila viral di media sosial. Video dugaan KDRT diunggah di akun Instagram @cutintan_nabila. Dari pernyataan Cut Intan di akun pribadinya, Armor sudah beberapa kali selingkuh dan melakukan KDRT selama 5 tahun menikah. Armor diketahui memiliki sifat yang temperamental sehingga beberapa kali melakukan KDRT terhadap korban. Usai menerima laporan dari masyarakat, Kepolisian Polres Bogor melakukan penyelidikan dan menetapkan Armor suami Cut Intan Nabila sebagai tersangka. Sementara itu, sebelumnya polisi mendatangi rumah keduanya di wilayah Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kita melakukan pendampingan PPA dari Polres dan pada saat ini rekan-rekan melihat tadi mau visum ke RSUD. Ibunya di sini, ibunya si suami. Jadi ibunya menyarankan keluar dulu biar jangan terjadi pertengkaran lagi. Armor akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban KDRT dengan senjata tajam menjalani perawatan intensif di rumah sakit Batara Guru Belopa. Sementara sang suami yang menjadi pelaku berhasil ditangkap Polrestabes Makassar dan unit reskrim Polres Luwu saat tengah dalam pelarian di kota Makassar. Herawati 40 tahun masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Batara Guru Belopa setelah mendapatkan sejumlah luka serius usai dianiaya oleh Zainal 38 tahun. Suaminya sendiri menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Pelaku diduga termakan api cemburu sehingga nekat menganiaya istrinya sendiri secara sadis saat tengah tertidur pulas. Akibat penganiayaan tersebut, korban mendapatkan 9 luka sayatan di sejumlah tubuh. Usai melakukan penganiayaan, pelaku langsung kabur ke kota Makassar. Tim Reserse Kriminal Polres Luwu dibantu dengan personel Polrestabes Makassar langsung berhasil menciduk pelaku di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. Selain pelaku, polisi juga ikut menyita senjata tajam jenis badik yang dibawa dan digunakan pelaku untuk menganiaya sang istri. Uang tunai milik korban ikut disita beserta motor yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Kalau saat perasaan niat itu Pak, waktu yang ini tidak ada sama niat mau bunuh, tidak ada, cuma melukai. Bokat si cacat nih mah, biar tidak berhubungan dengan laki-laki lain, itu Ji. Apa yang buat kamu sangat marah sama dia? Karena waktu kejadian di Merwali ada itu yang paling saya sakit hati. Mengirimkan pesan kepada suaminya dalam aplikasi WhatsApp bahwa tidak usah kamu cari saya lagi, saya tidak mau lagi sama kamu. Nah, dengan adanya
SMS atau WhatsApp dikirimkan kepada pelaku ini semakin curiga bahwa istrinya ini selingkuh dengan laki-laki lain, karena menurut pengakuan pelaku bahwa pada saat masih di Morowali sama-sama dia mencurigai istrinya selingkuh dengan laki-laki lain karena sering mendapati chat WhatsApp dengan istrinya ini dengan laki-laki. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolres Luwu dan terancam 12 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke informasi peristiwa. Kebakaran hebat melanda pemukiman penduduk di Kota Makassar. Akibatnya belasan rumah hangus terbakar dalam kebakaran ini. Kebakaran hebat melanda pemukiman penduduk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kota Makassar, Senin sore. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya, lantaran material rumah terbuat dari kayu saling berdempetan. Sementara lokasi yang berada di wilayah pemukiman dan lorong sempit sempat menghambat proses pemadaman. Damkar Makassar menerjunkan sekitar 40 armada ke lokasi guna memadamkan api. Akibat kebakaran ini, sebanyak 14 petak rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun 27 kepala keluarga dari 124 jiwa yang bermukim di lokasi ini harus kehilangan tempat tinggal. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah hingga menjalar ke rumah lainnya. Kejadian di Barabaraya ini kami melibatkan kurang lebih 20 sekian unit dan bolak-balik. Kalau perhitungan normalnya itu sudah sampai di 40 lebih unitnya. Ya, dan kalau data sementara ini ada 14 titik petak rumah yang mengalami kejadian kebakaran. Ini akibat dampak dari satu rumah yang awal terjadi. Pasca kebakaran, warga mulai mencari barang berharga yang masih tersisa. Serta Damkar Makassar masih melanjutkan penyiraman terhadap puing-puing bangunan yang hangus terbakar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi hari ini. Tetap saksikan program Rahasia, informasi kriminal dan peristiwa, tapi kami tetap mengingatkan Anda untuk tetap berhati-hati terhadap berbagai potensi kejahatan yang bisa terjadi di sekitar kita. Saya Dang Naco undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam kita pada salaman.